Ustadz, anak saya naik kelas 3 MTS sekarang. Dan sekarang ini berada di pesantren. Libur di rumah, kenapa tambah nakal? Jauh dari kata soleh. Tak pernah sholat dan kami habis kata menasihatinya. Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fiik. Anak sekolah di MTS apa di pondok itu? Di MTS Ustadz. Di MTS. Berarti nggak mondok itu? Ya, anak sekolah di MTS, kelas 3, liburan, pulang-pulang malah tambah nakal. Ini kenapa ini? Nah, ada banyak kemungkinan. Ada banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mungkin anaknya itu ketemu dengan teman yang nakal. Akhirnya terpengaruh oleh temannya. Ustaz, masa di MTS, di Aliyah, di pondok ada anak nakal? Oh, siapa bilang nggak ada? Kenapa bisa ada Ustaz? Iya, karena sebagian orang tua menganggap sekolah agama itu bengkel. Nek wis nakal nembe dilebokaken. Ya, kayak mobil rusak. Jadi mobil dibawa ke bengkel kapan? Kalau rusak. Ada sebagian orang tua menganggap pondok itu bengkel. Wis rusak nembe dilebokaken. Itu salah. Nah, itu paradigma yang keliru. Nggak boleh seperti itu. Mau dicetak ulama kok inputnya mobil-mobil rusak iki. Nah, seharusnya dimasukkan dulu orang-orang yang punya EQ tinggi, yang soleh, yang bagus. Ya, itu seperti itu. Ya. Jadi, maka kalau memang pengaruhnya karena pengaruh anak ini bergaul dengan anak yang nakal, maka kita harus berusaha mengarahkan anak memilih teman yang baik. Nah, ini yang kadang-kadang sebagian orang tua nggak paham. Makanya banyak orang tua yang datang ke rumah, mau masukkan anaknya ke pondok. Saya katakan, nak, dan orang tuanya juga, tetap nanti ke pondok pilih teman. Pilih teman. Kalau salah pilih teman, nanti jalannya juga bisa salah. Ya. Dan saya sering ketika di pondok melihat bagaimana teman-teman yang gagal gara-gara salah milih teman. Makanya dulu saya diwanti-wanti betul oleh orang tua ketika akan masuk ke pondok, pilih teman. Dan betul-betul saya cari di sana. Teman yang rajin belajar, teman yang punya prestasi, itulah yang dijadikan sebagai teman. Teman yang memang nggak pernah belajar, nggak usah dijadikan teman. Ya, nggak usah dijadikan teman. Ya, ini kalau faktornya adalah faktor dari anak tersebut punya teman yang nakal. Atau faktor yang kedua, mungkin karena kurang perhatian dari orang tuanya. Ustaz sudah dimasukkan ke pesantren. Ya sudah, oh ini dia masalahnya. Yang punya kewajiban mendidik anak, kewajiban utama di tangan siapa? Pondok atau orang tua? Orang tua. Ya. Pondok itu sebagian orang menganggap tempat penitipan anak. Ya, sehingga kalau sudah dititipkan, ya sono bodoa, segeluntung. Ya, dititipakan. Ya. Jadi nggak seperti itu. Jadi ketika sudah masukkan anak ke pondok, orang tua harus mengikuti perkembangannya. Ya. Ada sebagian orang tua nuwun sewu karena saking banyak anaknya dan anaknya ini dimasukkan ke pondok terpencar-pencar yang nomor 1 di sini sampai kadang-kadang lupa si nomor kieu si anaknya nang dia pesantren apa. Loh itu kan menunjukkan apa? Menunjukkan gak perhatian. Loh saya pernah diceritai sama seorang yang ikut bantu di pondok. Ada anak gak pernah dijenguk sama orang tuanya sampai 3 tahun, 4 tahun. Itu pernah kebangetan teman, keterlaluan. Ya, bukannya saya katakan jenguk setiap minggu. Kalau jenguk setiap minggu ya terlalu manja itu namanya. Ya, saya ingat sekali dulu ketika di pondok paling dijenguk sama orang tua paling 3 bulan sekali. Itu pun juga subhanallah, bapak kami Allah yarham, paling datang ngobrol sebentar setengah jam. Saya dulu mondoknya di Jawa Timur, bapak di Banyumas. Datang dari dari Banyumas ke Jawa Timur, sudah menempuh perjalanan begitu jauh, begitu lama, begitu ketemu setengah jam, wis ya, bapak kondur, astagfirullah. Ya. Jadi betul-betul kami itu dididik untuk betul-betul mandiri gitu loh, nggak cengengan. Kadang-kadang iri juga perasaan dalam hati melihat ada teman-teman yang orang tuanya sampai nginep seminggu di pondok. Nah. Akan tetapi subhanallah yang seperti itu justru malah kurang mendidik. Ya. Jadi ketika kita memasukkan anak kita ke pondok, bukan berarti orang tua lepas tanggung jawab, bukan.
Maka kita harus mengikuti perkembangannya. Nah, sekarang mengatakan kelas 3. Berarti kelas 1, kelas 2 bagaimana? Ujuk-ujuk sudah kelas 3, nggak mau sholat. Berarti kelas 2, kelas 1, kelas 2, masa tahu-tahu berubah gitu saja? Pasti kan ada prosesnya. Nah, ketika dia masih kelas 1, pulang ke rumah, sudah mulai ada tanda-tanda dia agak malas. Berangkat tapi agak malas. Itu kan sudah merupakan indikasi yang harus kita waspadai. Ya, maka ini yang dapat kami sampaikan. Dan tentunya yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya betul-betul menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Ya.